Ya, besok dengan Pak Afan kan waktunya juga kayaknya mepet juga nih. Jadi kita coba screening dulu Pak di level mungkin Pak Markinya nanti join Pak, insya Allah di level PP. Nanti kita coba ini Pak di simplify, maksudnya si apa namanya risk registernya. Mungkin seperti itu Pak. Untuk susunan tata acara kami serahkan ke Mbak Cindy. Monggo sesuai jadwal Mbak Cindy. Baik, terima kasih Pak Forak. Mungkin langsung aja ya Pak, Mbak Yuan minta tolong ditampilkan Mbak untuk materinya Mbak. Nanti untuk mekanisme penyampaiannya itu tetap nanti yang menyampaikan adalah risk owner. Kita review bersama aja untuk konten terkait masalah risknya yang sudah kita susun bersama sebelumnya. Boleh dibantu Mbak untuk di-show? Izin Mbak, apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Yuan. Izin Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu. Baik, izin memulai Bapak Ibu. Bentar. Jadi untuk challenge session di fungsi leher itu terdapat, boleh langsung ke next slide aja Mbak Yuan. Terdapat 5 risk event dan 5 risk event kualitatif dan 1 risk event kuantitatif. Di mana untuk risk event kuantitatif itu terkait timbulnya fraud yang ada di kapal, ini risk owner-nya HSSE, dan sisanya kualitatif ada di fungsi BO, IA, legal, dan compliance. Berdasarkan data yang tampil, ini kami sortir berdasarkan dampak inherent yang memiliki inherent merah, high risk dan moderate to high risk. Mungkin untuk detail terkait masalah masing-masing risk event-nya boleh disampaikan langsung oleh risk owner. Boleh di next, Mbak Yohan? Nah ini untuk usulan kandidat topresnya dari BO, mungkin nanti izin Pak Zai yang akan menyampaikan dari Pak Zai atau Mas Giwa? Ya, boleh sih. Baik, ini silakan Pak Zai, ini untuk risk event dari BO, Pak. Ya, izin. Dari kami, Mbak, dari izin Pak Purna, Bapak Ibu semua yang hadir. Jadi untuk BO, ini satu memang usul untuk risk event-nya adalah usulan investasi kapal belum mendapatkan FID sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Jadi di sini ini terkait dengan proses yang ada di fungsi kami BO, yaitu pengusulan dan review serta untuk mendapatkan proses FID dalam rangka pengusulan rencana investasi. Nah, ini masuk di dalam KPI-nya adalah persetujuan investasi atau FID. Nah, di sini penyebab risikonya antara lain dikarenakan sama fungsi pengusul. Ini semenjak transformasi di 2024 ini, sekarang kan semua investasi usulannya langsung kepada fungsi user terkait ya. Jadi dalam ini fungsi pengusul belum memiliki knowledge atau kompetensi dalam menyiapkan dokumen usulan investasi, seadanya keterbatasan jumlah personil fungsi pengusul dan lanjut proses verifikasi dan validasi untuk biaya OPEX dari fungsi teknis ini biasanya memerlukan waktu yang agak lama, yang kadang ketika kita diburu waktu itu malah itu yang agak sedikit menyebabkan lambat dalam penyusunan FUI dan dalam pengambilan keputusan FID-nya. Nah, terus selanjutnya adalah dinamisnya nilai CAPEX. Sehingga nilai
sehingga sourcing-nya itu agak sedikit lama. Jadi ini 4 penyebab risiko dari keterlambatan mendapatkan izin persetujuan FID atas rencana investasi. Sedangkan untuk gejala risiko, pertama belum adanya pelatihan, tidak adanya personil yang ditunjuk oleh fungsi pengusul yang sebagai PIC untuk penyusunan FUI dan yang akan mengawal dalam proses gate review nantinya karena tidak adanya personil. Terus lambatnya balasan atau pengumpulan biaya-biaya teknis, biaya operasional teknis yang disiapkan atau yang dimintakan kepada fungsi operasi melebihi dari tenggat waktu yang dimintakan, dan juga parameter kemudian tidak layak karena perubahan nilai capex. Nah, faktor positif dari IRES event ini antara lain ketika telah memiliki pedoman penyusunan investasi, terus jadi sehingga kita bisa mengacu sebagai rujukan dalam hal penyusunan FUI maupun proses gate review dan menghasilkan persetujuan dalam bentuk FID. Selanjutnya adanya fungsi BDPIS sebagai counterpart. Dalam hal ini bentuknya adalah self-service untuk penyusunan FUI atas usulan-usulan investasi yang disusun oleh fungsi pengusul. Terus juga adanya data profit loss kapal-kapal milik PTK dan juga adanya sebagian data biaya yang juga sudah data biaya kapal milik yang dimiliki oleh fungsi fleet support. Keempat adalah PTK memiliki website yang bisa dimanfaatkan sebagai media pengumuman kebutuhan kapal atau sebagai media kita melakukan sourcing, dan ini juga sudah berkali-kali kita lakukan dalam hal pengadaan kapal di PTK. Dampaknya ini adalah item KPI komitmen persetujuan investasi atau FID tidak memenuhi target. Nah, untuk risiko ini, untuk inherentnya, ini berada pada impact-nya, berada pada skala 4, memiliki impact yang lumayan besar ya impact-nya. Dengan probability-nya juga besar, 4 juga ini. Sehingga RPN-nya dari 16 dengan risiko levelnya yang ada di merah ini. Moderate to high risk ya levelnya. Nah, setelah melakukan risk analysis dan evaluation, makanya di sini kita evaluasi, kita harapkan adanya pengurangan baik skala impact, dampak dari risiko, dan juga kejadian probability-nya ini diharapkan kurang dari 3 skalanya, dan residual probability scale-nya menjadi 2, sehingga jadi mengurangi risiko menjadi moderate risk. Adapun mitigate risk treatment untuk dalam rangka mengurangi risiko tadi, ini tingkat risk level tadi. Sini yang pertama yang kita usulkan adalah pelaksanaan workshop atau training atau upskilling mengenai pengolahan investasi dengan
Di sini kita usulkan dengan biayanya sekitar $6.000 selama 1 tahun. Dan kita usulkan untuk dilakukan di Februari 2020 dengan melibatkan fungsi HC dan juga kami akan sebagai pelaksana dari untuk mengkoordinir dan lead dari proses upskilling tadi dari fungsi BO. Selanjutnya untuk risk treatment yang kedua, ini menunjukkan BIC investasi oleh fungsi pengusul. Ini diketahui oleh koordinator investasi. Ini dapat berupa SK atau nota dinas dari fungsi pengusul disampaikan kepada kami ataupun email, dan diharapkan di Februari 2025 ini sudah bisa kami dapatkan dokumen resmi daripada fungsi pengusul yang akan bertindak sebagai PIC investasi di masing-masing fungsi. Terkait dengan biaya tadi ada keterlambatan dalam penyediaan biaya teknikal atau biaya operasional dari kapal maupun aset-aset lainnya, mungkin di sini kita mengusulkan adanya benchmarking biaya ship management atau yang kita dapat biaya pengelolaan ya OPEX ini maksudnya dari ship management atau dari instansi lainnya. Dan ini biasanya kita melakukan kita sourcing atau bahkan juga kadang kita meminta bantuan mengajukan permintaan kayak request for information kepada beberapa ship manager yang kadang-kadang juga kita ini bahkan juga membeli data dari lembaga-lembaga penyedia data market intelligence. Dan ini, misalnya kayak Drewry, ini kita anggarkan untuk biaya risk treatment ini sekitar $10.000. Dan ini kita harapkan bisa kita lakukan di bulan April hingga Agustus 2025. Nah, di sini yang kami harapkan tentunya yang akan bergerak dalam melakukan risk treatment ini tentunya fungsi fleet sebagai fungsi yang memang berkaitan langsung dengan kegiatan penyediaan biaya operasional dan teknikal pengelolaan kapal-kapal. Selanjutnya dalam terkait dengan RFI adanya penyebab tadi perubahan nilai capex yang berubah, yang fluktuatif karena perubahan kondisi lingkup, perubahan industri dan pasar. Nah, ini makanya kita lakukan sourcing program secara berkala. Dalam hal ini mungkin kami akan lakukan permintaan RFI, request for information, baik dari broker, galangan atau perusahaan atau owner kapal atau seller yang memang bersedia untuk memberikan. Tentunya ini kita akan lakukan secara rutin dengan melakukan pengumuman di website PTK, melalui website PTK. Dan ini rencananya kita targetkan di Januari sampai dengan Juli. Kenapa Januari-Juli? Karena ini biasanya masa awal-awal persiapan kita untuk melakukan eksekusi investasi di tahun itu. Udah masuk TW2, TW3 di Juli, Agustus sampai dengan Desember itu udah masa eksekusi, gelar negosiasi dan signing dan delivery. Jadi untuk sourcingnya kita harapkan bisa selesai dilakukan di Juli 2020. Tentunya ini melibatkan pengusul dan juga fungsi tim pengadaan kapal. Itu mungkin. Next. Ini.
Ya mungkin itu ya dari kami untuk race event pelambatan mendapatkan FID sesuai tenggat waktu yang disyaratkan. Ya, izin Pak Z. Ya, Ini monggo. angka 16 itu maksudnya kira-kira atas dasarnya apa ya Pak Z ya? Maksudnya ini kan lumayan tinggi nih, 16 nih RPN-nya nih. 4x4 ya tadi ya? Ya. Apakah memang dalam pengusulan investasi hampir selalu nggak ada FID-nya atau gimana ya Pak? Kan kalau nggak salah syarat RKP itu kan kalau nggak salah satunya FID ya kalau nggak salah ya. Tapi bisa dianulir sih syarat itu sih maksudnya seberapa prosentasenya seberapa seringkah gitu sih. Ya, izin Pak Zeng. Pak Purak, jadi gini Pak, untuk pengusulan itu kan belum masuk ke tahap eksekusi. Jadi konteks yang kita bahas pada siang hari ini nih adalah pengusulan Pak. Jadi ini bisa dikatakan biaya untuk pengusulan investasi atau pembuatan feasibility study yang memang itu bukan menjadi rangkaian dalam tahap eksekusi gitu. Nah, ini konteksnya yang kita lakukan benchmarking adalah OPEX Pak. OPEX itu adalah biaya inilah ya untuk penyusunan feasibility study untuk keekonomiannya lah. Jadi kita mengasumsikan biaya 16.000 US dollar ini adalah biaya konsultasi Pak. Biaya konsultasi yang mungkin bisa lebih dari 2 atau 3 kapal gitu. Ini maksudnya 16 RPN ya bukan biaya ya, tapi biayanya 16.000 juga ya tadi ya. Coba boleh di slide depannya Mbak Yuan. Tadi kan KPI-nya KPI apa sih yang dituju sih? Oh, persetujuan investasi nih ya. Pengusulan investasi, usul investasi. Kalau pengusulan investasinya kan berarti di business owner-nya kan berarti kan ya. Benar nggak ini? Pengusulan investasi. Gimana Mas Giwa? Ya. Nggak, yang aku tangkap itu yang aku tangkap ini maksudnya gini nih, kan ini fungsi BO kan berarti menerima usulan investasi nih, dan belum banyak yang ada mempengaruhi ke KPI persetujuan investasi ya gitu ya. Nah ini kan kalau dilihat dari resikonya kan resiko usulan investasi kapal belum mendapatkan FID sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Nah maksudnya tenggat waktu ini tenggat waktu FID-nya atau tenggat waktu lainnya gitu loh. Itu yang belum aku tangkap sih. Mohon pencerahan nih Pak Z, Pak Asgiwa. Ya, izin Mas. Jadi gini, tenggat waktu di sini adalah tenggat waktu FID-nya Mas. Ya, Mas Pak Purak. Jadi meskipun kita sudah mengusulkan nih Pak Purak, contoh nih 2025 kita sudah mengusulkan ya. Di RKP kemarin teman-teman marketing sudah masukkan misalnya 4 mata anggaran, 4 rencana pengadaan investasi. Namun dari BIS itu sudah bahkan investor sudah menargetkan batas akhir pengumpulan FID. Nah, yang rencananya seperti yang kalau ini sih di bulan Agustus ya Mas Jiwa ya. Agustus. Ya, Agustusnya. Kalau melihat kondisi sekarang nih seperti ini ada kecenderungan ini bakal terlewati. Tentunya kita tidak berharap itu terjadi ya, tapi itu resiko itu kadang jadi itu Pak Purak. Karena jadi kita senang mengusulkan, tapi ketika menyiapkan kelengkapan administrasi yang menjadi syarat persetujuan ini terlambat. Nah, ketika nanti sampai dengan deadline itu tidak terpenuhi, ini dari teman-teman IMPIS sekarang agak ketat nih. Mata anggaran tersebut akan otomatis dicoret nih, akan dihapuskan. Ini sudah terjadi di tahun lalu di 2002 angka di RKP 2024, di mana di awal kita tuh nganggarin di angka 30 juta US dollar. Ketika di Agustus terus deadline itu ternyata nggak semua mata anggaran tuh masuk menyiapkan FID, sehingga dikat anggarannya kita cuma dikasih yang didapat yang sudah ada FID-nya itu sekitar 12,95 juta US dollar seperti itu Pak Purak.
Oh gitu ya. Berarti masuk RKP itu memang masih mentah semua ya Pak Zai ya? Ya, iya, karena ya bisa jadi karena memang itu Pak. Kesulitannya yang tadi itu Oke. yang Ya yang kalau OPEX-nya sering berubah. Bukan OPEX-nya sering berubah, OPEX-nya juga kesulitan Iya. teman-teman dalam menyusun anggarannya karena memang biasanya apalagi untuk kapal-kapal yang baru ya yang belum pernah PTK punya, nah itu teman-teman Fleet agak kesulitan untuk menyusun itu, jadi butuh waktu yang lebih lama. Biasanya harus mereka benchmark ke risk management dulu. Oke Pak, noted Pak. Ini berarti memang ketika usulan RKP ini kecuali CO lah ya, ibaratnya hampir semuanya belum FID gitu ya Pak ya. Jadi Belum. usulan RKP ya. Oke. Iya. Oke, ini berarti memang probability-nya memang tinggi sih ini. Oke Pak, makasih Pak. Makasih Iya. Pak Mas Iwan. Yang ini anggarannya udah dianggarkan belum ya di RKP 2025 ya? Kayaknya belum ada ya Pak Z ya? Atau udah ada belum ya ini? Ini Pak, sebenarnya kalau di kami sih untuk konsultan udah, cuma memang kalau melihat risk treatment di sini memang ini kan harusnya baliknya ke fleet. Contoh untuk yang konsultan nih, yang benchmarking nih. Nah, cuma saya sepertinya ini ada deh, saya yang fleet kayaknya belum nih. Nah, kalau yang fleet yang nomor 3 nih kayaknya belum nih Pak, belum dianggarkan. Sepertinya, tapi ya apa nanti kami mungkin sampaikan ya. Iya. Mungkin gini ya Pak, di satu sisi kan memang RKP lagi di challenge untuk dioptimalkan ya baik biaya maupun revenue-nya ya, tapi kan sepertinya sih RKP-nya BO kayaknya kemarin nggak banyak gerak sih ya. Nah kalau bisa mungkin dimunculkan aja Pak, tapi dengan catatan jumlahnya masih sama dengan kemarin, tapi dimunculkan aja biaya benchmarking untuk mitigasi risiko atau apa gitu, dimunculkan aja. Soalnya pernah ada kejadian di holding sekarang ditanya sama Bu Emma kalau nggak salah, jadi risk registernya ditelusuri, ini mitigasinya apa ini. Mitigasi biayanya sekian gitu kan ya. Coba anggarannya ada nggak? Nah, ternyata dicek nggak ada Pak gitu. Jadi kalau boleh sih nanti jumlah dari anggarannya BO tetap sama, tapi mungkin di note khusus untuk mitigasi risiko ini sebesar 10.000 dan 6.000 itu agak line khusus lah gitu. Mungkin seperti itu Pak. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi? Mungkin Pak Purat, tapi ini sedikit Pak Purat. Kalau seandainya anggarannya, ya walaupun ini kecil nih, cuma nih kan akibat yang challenge juga nih kalau optimalisasi anggaran. Kalau memang ternyata anggaran ini kita bisa minta bantuan ya dia pengalihannya. Iya Pak, ini Pak, nah kita kan lagi coba nyisir, tadi sih lagi nyisir di tempat fleet ya Pak, tempat fleet, nanti HSS juga nyisir, kalau memang ada kelebihan ya kita coba sounding, tapi kayaknya agak berat ini Pak, karena masih ini ya, masih mepet banget nih, masih ya biasalah tarik-tarikan lah gitu, tapi concernnya itu seharusnya sini dianggarkan sih Pak, intinya gitu Pak. Ya, kalau itu nggak masalah Pak, cuma ininya sih. Cuma nanti kalau seandainya ada ini, kayak contohnya kan ini nih, banyak nih tahun ini aja kita lumayan nih, nggak ada dua konsultan engineering yang memang sebelumnya memang sudah kita anggarkan, tapi nggak ternyata anggarannya angkanya melebihi anggaran gitu. Iya Pak. Mungkin di luar ini sih. Iya, bisa sih Pak, kalau itu bisa dikondisionalkan nih. Yep. Jadi ini Pak, yang penting dibunyikan dulu Pak di FA03-nya gitu.
Gitu aja sih. Kita tambahkan berarti ya di EVA 03 kami ya. Tapi tidak menambah jumlah total ya Pak ya. Sementara itu dulu Pak, tidak menambah jumlah total dulu Pak. Nanti kalau memang ada kelebihan ya apa nanti kalau ada kelebihan kita tambahkan secara terpisah. Cuman sepertinya sih kalau melihat challenge session ini kan kita lagi nyisir fleet sama HSSN nih, ya kan, coba berkurang-kurang lagi gitu kan. Agaknya memang agak susah ya gitu kan, karena kan secara total sendiri masih 160 miliaran Pak anggarannya gitu. Labanya masih 160 miliar, masih kurang banyak nih. Itu sih Pak, kondisinya seperti itu Pak. Ya. Siap Pak Farad. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, Pak Furak, Pak Zai, apakah ada tanggapan lagi Pak? Saya sudah Ya. cuman tadi sempat ini aja 16 itu, tapi memang probabilitasnya memang besar sih kalau dari ini anggaran API yang belum FID. Oke, makasih. Baik, izin melanjutkan untuk kandidat Topres berikutnya dari fungsi legal and relation, di mana berdasarkan RPN dari inherent dan residual bahwa terdapat 2 yang kategori high risk dan moderate to high risk. Yang pertama adalah tidak dapat dieksekusinya putusan pengadilan atas perkara yang dimenangkan PTK, dan yang kedua menurunnya corporate image perusahaan. Dengan ada biaya mitigasi yang dikeluarkan itu sebesar 467.000 USD dan 121.250.000 USD. Untuk lebih detailnya mungkin langsung saja disampaikan oleh risk owner dari fungsi legal and relation. Dipersilahkan. Boleh di next Mbak Yuan. Izin Pak Furat, Mbak Yuan, ini kebetulan Mas Divnya lagi dipanggil sama Pak Afan di ruangan Pak Afan, jadi mungkin ke saya dulu ya, ke Communication and Compliance dulu ya. Baik Pak Yuda, langsung ke compliance ya. Ya, silakan Pak Yuda. Oke, terima kasih Pak Furat dan Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Menurunnya corporate image perusahaan, risk owner-nya kebetulan Communication and Compliance. Proses bisnisnya pengolahan networking stakeholders untuk menunjang bisnis perusahaan. KPI-nya corporate image. Penyebab resiko ada 3, tanggapan yang tidak tepat terhadap suatu insiden, yang kedua tidak adanya strategi komunikasi yang efektif, yang ketiga tidak berhasil menyampaikan nilai-nilai keberhasilan perusahaan kepada publik. Untuk faktor positifnya ada 4 item. Yang pertama, perusahaan telah memiliki manajemen krisis, lalu juga personal internal communication dan external communication. Yang kedua, perusahaan telah memiliki RKA dan program CSR. Yang ketiga, perusahaan telah memiliki TKO komunikasi eksternal. Dan yang keempat, publikasi terkait seluruh kegiatan perusahaan itu sudah kita publikasikan melalui media sosial maupun media massa lainnya. Untuk gejala resiko, yang pertama, peningkatan komunikasi krisis ini seperti kasus Kota Baru kemarin atau Cilacap terbakar beberapa kapal, gunanya kemudian diperlukan tanggapan yang tepat terhadap suatu insiden, yaitu kita dalam bentuk standby release, standby statement yang dibuat oleh fungsi kami, dan kemudian nanti akan dirilis begitu diasumsikan atau diestimasikan akan terjadi pemberitaan negatif yang skalanya besar. Lalu yang kedua, timbul konflik dengan stakeholder. Yang ketiga, respon atau komentar negatif di media sosial. Masuk ke deskripsi dampak yang kemungkinan kemudian akan timbul, yaitu menurunnya tingkat percayaan dan afeksi stakeholder kepada perusahaan. Risk treatment untuk ini
risk event ini adalah 121,25 ribu USD dengan RPN di 0,8 dan kualitatif inherennya di RPN 12. Mungkin bisa lanjut Mbak Yuan. Impact scale-nya itu ada di skala 4, probability-nya ada di skala 3, dan RPN-nya di 0,12. Risk level-nya moderate to high risk. Lalu itu untuk yang inherent, untuk yang residual, impact scale-nya ada di 0,4, probability-nya di 0,2, RPN-nya di 8, risk level-nya ada di moderate risk. Dampak, oke. Risk treatment option yang ada, yang pertama itu pembuatan prosedur komunikasi eksternal perusahaan saat krisis. Ini kita proyeksikan di paling lambat Maret 2025 karena ini akan melibatkan banyak stakeholder di internal perusahaan. Lalu yang kedua, implementasi hasil strategik branding inisiatif for marketing communication bersama konsultan. Ini masih berjalan Pak Furat, dengan dengan kita berkoordinasi dengan fungsi marketing dan fungsi-fungsi lainnya yang terkait. Lalu yang ketiga, membuat 825 berita positif perusahaan dalam 1 tahun, di mana setiap bulannya itu sekitar 207 berita yang dimonitor dan dilaporkan kepada manajemen secara reguler. Boleh lanjut, Mbak Yuan? Usulan kandidat top risk dari Izin Pak, untuk dari yang corporate itu berdasarkan RPN yang sudah ditentukan, yang merah itu 1 Pak, terkait masalah corporate image perusahaan. Nah mungkin dari Pak Fura sebelum itu ada tanggapan Pak mengenai yang usulannya? Nggak, ini tadi ya, judulnya aja sih, emang itu harus ini ya, image perusahaan gitu ya, atau gimana resikonya? Iya, image perusahaan Pak Furat. Pendampingan proses bisnis. Oh ini bukan ini yang ini nih. Nah ya ini benar. Yang tadi legal kebetulan. Corporate image. Ada kata lain nggak ya? Itu yang mestinya. Itu KPI-nya kan? Iya. Tapi kalau resikonya sendiri, apa nama resikonya nih? Menurutnya corporate. Oh ya, menurutnya corporate. Menurut kalau corporate image itu kan kesannya ini ya, ini udah bagus nih ya, memang udah bagus dan ada achievement tertentu. Nah, kalau yang tadi mitigasinya itu penjelasannya kayak kita membendung suatu berita negatif gitu ya, apa namanya, dengan mengeluarkan berita-berita positif kan gitu ya. Benar, kurang lebih seperti itu Pak Furat. Menurutnya corporate image, ada kata lain nggak ya gitu? Bisa nggak sih cenderung ke potensi tuntutan masyarakat gitu atau apa gitu? Kalau tuntutan masyarakat masyarakat nggak akan nuntut Pak Furat. Yang ada itu corporate image yang kemudian berbanding lurus sama trust-nya publik kepada kapabilitas maupun kompetensi PTK sebagai penyedia jasa. Iya sih. Ini udah benar menurut corporate, cuman kayaknya ada kata lain yang lebih tepat lagi gitu. Tapi apa gitu? Saya sendiri lagi nyari nih Pak Yuda nih. Siap Pak Furat. Mohon arahannya lebih lanjut Pak. Menurutnya corporate image. Menurutnya corporate. Atau ada yang lain mungkin dari Bapak Ibu? Ini masukannya nih. Menurut corporate image. Padahal kan kita membendung berita negatif juga ya, negatif dalam tanda petik ya, negatif karena image-nya memang dia, negatif karena tuntutan masyarakat, iya kan gitu kan. Misalnya ada pencemaran atau apa kan tuntutan masyarakat kita ini, kalau udah ada pencemaran kayak gitu kan udah bukan image lagi, lebih dari sekedar image, tuntutan kan jatuhnya kan gitu kan. Cuman bahasanya apa ini, atau menurutnya corporate image, risiko menurunnya corporate image, bisa juga sih menurut corporate image. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, Pak Yuda mungkin ada tambahan lagi selain ini kata-kata menurunnya corporate image? Saya cukup Pak Furat.
Mungkin Bapak ada arahan? Ada lagi Mbak Cindy? Mungkin ada kata-kata yang lebih ini lagi? Kalau menurutnya brand corporate image sih kalau menurut saya sudah sesuai sih Pak, karena kan kemarin juga sempat diskusi juga dengan Bu Asti pada saat challenge session dengan PIS nih Pak. Nanti mungkin kalau terkait masalah tuntutan pihak customer atau hukum mungkin masuknya nanti lebih ke legal. Nah, cuman mungkin saya ingin izin konfirmasi ke Pak Yuda Pak untuk biaya rencana restatementnya ini itu sudah masuk ke dalam RKAP atau belum ya Pak untuk di tahun 2025-nya Pak? Di 2025 pemeriksaan saya sudah ya Mbak. Tapi nanti kami akan pastikan kembali ya Mbak Iwan. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi mohon dibantu untuk dipastikan Pak nanti karena pada saat challenge session BOD biasanya itu beliau ini ingin memastikan bahwa semua yang tertulis di dalam restatement ini yang mengeluarkan biaya itu sudah dianggarkan, saya seperti itu. Iya, baik Pak. Baik, nanti kami pastikan kembali Pak. Baik Pak Yuda, kalau memang pakai menurunnya corporate image ya udah nggak apa-apa, udah tepat juga sih sebenarnya, cuman agak kurang dikit ya apa gitu kan gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah kalau memang itu menurunnya corporate image. Izin Pak Furak untuk yang legal mungkin karena masih di ruangan Ada Pak lagi? Afam, Mas Dipnya boleh dilewatin dulu mungkin Pak Furak. Oh iya nggak apa-apa kalau memang ada. Izin Pak. Sama tadi itu Pak Yuda apa namanya yang ini ya, pastikan di anggaran bunyi ya, maksudnya baik itemnya Pak, khusus. kami pastikan gitu. Di RKP, DAP RKP 2005 kami cek kembali Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, izin melanjutkan untuk kandidat topres berikutnya dari fungsi HSSE. Di sini berdasarkan level resiko yang sudah disortir melalui dampak inheren dan residual itu terdapat 2 yang kategori high risk. Yang pertama, terjadinya insiden catastrophic safety di wilayah operasi darat. Dan yang kedua, timbulnya fraud di kapal yang merugikan perusahaan. Di mana untuk yang risk event pertama itu kategori dampaknya kualitatif dengan RPN 20 dan residual RPN 10, sedangkan untuk yang timbulnya fraud di kapal itu kategori dampaknya adalah kuantitatif dengan nilai dampak inheren sebesar 341.034 dan residualnya 307.000.21. Dan dari kedua risk event ini memiliki biaya mitigasi risiko yang harus dikeluarkan, yang pertama sebesar 32.000 dan yang kedua 63.000. Dan untuk khusus poin nomor 2, nilai risk residual exposure-nya setelah dilakukan mitigasi adalah sebesar 119.47.000. Mungkin untuk detail per masing-masing risk event akan disampaikan langsung oleh risk owner. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Izin saya untuk menyampaikan risk dari fungsi HSSE. Yang pertama adalah terjadinya insiden catastrophic safety di wilayah operasi darat, kantor, pelabuhan, shorebase, dockyard. Proses bisnisnya adalah pekerjaan melakukan kegiatan operasional perusahaan dan KPI-nya adalah TRIR. Penyebab risikonya yang pertama kurangnya pengetahuan pekerja, mitra kerja, atau tenaga ahli daya dan rekanan terhadap aspek safety. Kemudian kurang akuratnya hasil laporan HIRA-DC, Siska 3 dan pengelolaan error trap yang disampaikan oleh PIC di wilayah operasi darat berupa gap antara yang tertulis dalam risk register HIRA-DC dengan yang dikerjakan di lapangan. Dan yang ketiga, kurangnya awareness pekerja dalam melakukan pelaporan unsafe act, unsafe condition, beserta tindak lanjutnya dan pelaporan insiden. Gejala risikonya 1A, realisasi refreshment mandatory HSSE training tidak mencapai target. 1B, meningkatnya angka near miss. Yang kedua, Siska 3, HIRA-DC dan pengelolaan error trap belum sesuai dengan kondisi operasional. Gejala risiko 3A, laporan unsafe act, unsafe condition dan tindak lanjutnya jumlahnya kurang dari target. 3B, terjadi pelaporan insiden yang melebihi batas waktu pelaporan awal. Faktor positifnya, telah dilaksanakan kampanye dalam bentuk sosialisasi, komunikasi, promosi, aspek sistem manajemen HSSE,
telah dilaksanakannya HSCC Mandatory Training, telah dilaksanakan MWT oleh pimpinan, telah dilaksanakan inspeksi umum di pelabuhan, shorebase, dan dockyard, telah tersedia STK atas setiap kegiatan kritikal terhadap setiap aspek keselamatan, telah dilaksanakan sosialisasi learning from event, SMS, sosialisasi shipping life saving rules. Kemudian telah ada program Gemilang, Duta Keselamatan PTK Group. Penerapan sistem manajemen HSE sudah relatif mapan, mencakup Supreme, CSMS, ISO 45001. Kemudian tersedia STK pendukung untuk sistem manajemen HSE dan operasional dan pelaksanaan audit internal dan eksternal untuk memastikan implementasi sistem manajemen yang handal. Untuk dampak, yang pertama bisa terjadi fatality, kedua kerugian finansial, tiga negatif image perusahaan, dan keempat keberlangsungan kegiatan bisnis PTK terganggu. Dampak kualitatif inherentnya di 20, biaya restriction $32.000 dan dampak kualitatif residualnya di RPN 10. Untuk risk treatment-nya, untuk yang 1A dan B, kami akan melakukan induksi HSCC kepada pekerja, mitra kerja atau tenaga ahli daya dan rekanan melalui dining room virtual atau HSCC passport. Ini risk treatment cost-nya $14.000. Akan dilaksanakan di Maret, Juni, September, Desember dengan buktinya laporan pelaksanaan dining room virtual atau HSCC passport. Kemudian yang kedua adalah pelatihan mandatory safety training untuk TAD operasional. Ini implementation time-nya di September 2025 dengan buktinya laporan kegiatan pelatihan. Kemudian untuk yang risiko kedua, melakukan verifikasi, validasi atau audit HIRA DC, SISKA 3 dan pengelolaan error trap. Ini akan dilaksanakan di Maret, Juni, September, Desember dengan adanya laporan pelaksanaan verifikasi, validasi atau audit. Untuk yang ketiga, yang pertama adalah melakukan sosialisasi laporan unsafe condition dan pengelolaan insiden. Treatment cost-nya di $14.000. Akan dilaksanakan di Maret, Juni, September, Desember. Tentunya laporan sosialisasi. Dan untuk yang B, memberikan reward untuk pelapor unsafe condition. Treatment-nya $4.000. Periodenya sama, Maret, Juni, September, Desember 2025. Dengan buktinya laporan pemenang terbitkan. Mungkin itu dari risk event yang pertama. Yang kedua, timbulnya fraud di kapal yang merugikan perusahaan. Proses bisnisnya, pekerja melakukan kegiatan operasional perusahaan, PI-nya, pelaksanaan joint safety, security inspections. Dampak kuantitatif inherentnya $341.000. Biaya risk treatment $63.000. Dampak kuantitatif residualnya di $170.000. Penyebab risiko, terdapat kesempatan, kemauan, dan kebutuhan penyebab langsung. Kemudian adanya personal factors. 3, kurangnya petugas pengawas bunker quality control di lokasi. 4, sistem penjagaan fraud BBM bunker belum terintegrasi satu sama lain, baik prevention, detection, investigation, dan monitoring and evaluation. Gejala risiko, diketemukannya timbunan BBM di kapal-kapal yang tidak dilaporkan saat dilaksanakannya JSSI di tahun 2023 dan 2024. Kemudian tidak adanya laporan koreksi pemakaian BBM kapal secara konsisten atau dengan baik. Dan yang ketiga, anomali konsumsi BBM tanpa justifikasi khusus. Faktor positifnya telah dimiliki TKO dan surat perintah tim JSSI dan tim Transco Afbulo. Kedua, adanya anti-fraud campaign. Dan ketiga, terdapat sidak penggunaan BBM yang dilakukan secara random. Dampaknya yang pertama dapat terjadi image negatif. Kedua, tidak tercapainya commission days. Kerugian material BBM bunker yang dijual ilegal. Terjadinya insiden safety atau fire, dan terjadinya kenaikan beban emisi karbon.
Untuk selanjutnya, ya untuk risk treatment-nya ini secara komprehensif untuk gejala risiko 1, 2, 3, 4 yaitu menjalankan program pencegahan fraud BBM bunker melalui kegiatan prevention yaitu screening crew, sosialisasi BJST, fakta integritas, kegiatan port manager forum, STK, pengawasan bunker, standarisasi konsumsi BBM, program reward and consequences, pelatihan arus minyak, pelatihan fraud bunker, pemasangan CCTV, pemasangan online fuel monitoring. Untuk detection, dilakukan JSSI, monitoring CCTV, monitoring FMS, monitoring VTS, monitoring BOS, pelaporan WBS, laporan fraud bunker. Untuk investigation, dilakukan pelatihan investigasi dan pelaksanaan investigasi. Untuk evaluasi dan monitoring, dilakukan monitoring perekrutan kru dan pengelolaan kru. Sistem BOS, CCTV, FMS, VTS di kapal, program JSSI, implementasi SMK, realisasi konsumsi BBM, serta mengeluarkan surat perintah tim Transco Afbulo, anti-fraud bunker losses. Untuk risk treatment cost-nya di $63.000 akan dilaksanakan di bulan Maret, Juni, September, Desember 2025 dengan evidensinya laporan kegiatan prevention, detection, investigation, evaluation, dan monitoring. Untuk risk yang selanjutnya. Sudah jelas saja ya untuk yang top risk. Mungkin seperti itu usulan top risk dari fungsi ICC, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, izin menambahkan aja yang disampaikan Mas Fajar. Mohon maaf saya tadi AFK dulu sebentar. Jadi dua isu yang tadi itu memang jadi concern utama HICC karena memang dua hal ini. Pertama kalau terkait dengan insiden itu kita tren 3 tahun terakhir itu masih cenderung naik. Jadi insiden masih terjadi dan impact-nya kita coba minimasi dari beragam program yang tadi udah disampaikan. Terus kedua, kalau fraud ini juga seolah tidak ada tapi ternyata masih ada dan beberapa kali case sidak, terus kemudian ada beberapa laporan inspeksi dari tim Marine itu masih adanya penyalahgunaan pocket bunker. Jadi dua hal ini secara frekuensinya masih ya perlu menjadi concern ya, makanya menjadi top risk. Terus terkait biaya, sebetulnya ada banyak biaya yang PTK keluarkan, terutama untuk yang item 2 fraud. Hanya saja yang kami mention ini sepengetahuan saya biaya yang khusus dikeluarkan dari HICC Group ya, HICC PTK saja ya Mas Fajar ya. Karena ada banyak biaya yang sebetulnya PTK keluarkan untuk online fuel monitoring, pasang CCTV, terus kemudian ada beberapa pelatihan dan seterusnya. Kurang lebih itu sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajar, Pak Bahtiar. Pak Furak, apakah ada tanggapan Pak terkait risk event yang disampaikan dari fungsi HSSE Pak? Ini inherent yang RPN 20 itu karena itu ya ada fatality ya. Sorry Pak Furak, agak kepotong. Ya, iya yang RPN 20 itu karena ada fatality ya Pak ya. Betul, 5 tahun terakhir kan kita ada satu Ya, fatality ya di 2021 itu. Ya, siapa? Ini sih Pak, mungkin ini aja Pak, komponen-komponen ini harus dipastikan sudah dianggarkan di 2025 ya Pak, tapi tidak menambah anggaran yang sudah diajukan gitu ya Pak, mungkin gitu ya Pak ya. Iya, valid Pak Burak. Ini yang
memang jadi program HSCC di tahun depan. Mm-mm. Ya mudah-mudahan usulan RKP yang disampaikan HSCC nggak kena ini ya, kena diskon ya. Itu aja Kayaknya concernnya. akan Iya, ke arah siap. sono nih Pak. Tapi ya mungkin Kalaupun ini sih ada Pak. diskon nggak masif lah. Iya, siap. Iya siap. Itu yang terkait MTSI sih Pak. Kemarin MTSI apa ya, itu aja sih mungkin ya, itu mungkin mesti confirm Dirut juga sih itu sih. Soalnya kan programnya Dirut ya. Itu sih. Tapi terlepas dari itu semua ya Pak, maksudnya apa yang dimitigasi di sini biayanya memang kita harus memastikan bahwa itu sudah tercover di RKP 2025 sih Pak. Itu aja sih Pak. Dari Ya, kami itu aja. note Pak Burak J. Angka-angkanya memang refer ke RKP 2025, dan kalaupun nanti ternyata ada arahan atau ini ya, kami nanti coba cost efektif ya dari beberapa program yang dilakukan HSCC. Karena memang ada kalanya di tengah tahun kita perlu alignment dengan SIML, dengan holding, atau bahkan even dari arahan direksi juga gitu. Tapi in overall kami coba manage lah nanti dari anggaran yang udah disetujui teman-teman bisa dioptimalkan sebaik mungkin. Kurang lebih itu. Burak. Ya. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Baik, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Pak Bahtiar, Mas Fajar, dan Pak Burak. Mohon izin bertanya, Mas Fajar, tadi rencana mitigasi itu ada rencana mitigasi beberapa kegiatan ya. Khawatir ditanya, itu sudah masuk ke dalam rencana kerja tahun 2025 ya Mas Fajar ya? Ya sudah Mas Indi. Dan sifatnya bukan, maksud saya program kerja itu sifatnya bukan yang di luar yang rutinitas yang biasanya yang seharusnya dilakukan kan ya Mas ya? Cuma make sure itu aja sih. Bukan, kita coba yang baru Mas di tahun 2025. Baik. Mungkin langsung ke risk event berikutnya. Ya, Pak Bahtiar, apakah ada komentar Pak? Ya, beberapa memang programnya akan kami coba mulai di tahun ini, Mbak Cindy. Tapi sekali lagi karena ini ya sebagai contoh ya, untuk case fraud itu memang nggak bisa langsung habis gitu. Jadi bisa jadi akan multi years, dan memang akan ada banyak dilakukan di timnya Apollo. Jadi ya kami coba ngelihat dan merangkul beberapa fungsi yang lain ya, biar nanti impact-nya ke pencegahan fraud-nya ini lebih masif gitu. Demikian, Mbak. Oke. Baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Jadi ya ada yang kegiatan dilakukan di tahun ini kemudian bersambung di tahun berikutnya ya Pak ya, di tahun 2025 termasuk gitu ya Pak? Betul. Oke, siap. Baik Pak. Inisiat awalnya memang baru dimulai tahun ini, bisa jadi ya, kami coba upayakan. Ya, baik Pak. Ada masukan lain Pak? Apa sudah cukup untuk yang HSCC Pak Furak? Sudah. Ya, izin melanjutkan ke risk event berikutnya. Untuk risk event berikutnya dari fungsi leher yaitu internal audit. Di sini usulan top risk-nya 1 terkait masalah penurunan skor PQA, di mana inherentnya dengan RPN 12 dan residualnya RPN 4. Kategori dampak di sini adalah kuantitatif, inherentnya masuk ke dalam moderate to high risk, dan residualnya masuk ke dalam, ini mungkin turun ya Mbak Yohan ya, moderate to low ya. Ya, moderate to low risk. Untuk penjabaran lebih detail mungkin bisa langsung disampaikan oleh risk owner kepada fungsi internal audit, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.
Izin saya hari ini dari fungsi internal audit mau menjabarkan terkait top risk dari fungsi internal audit itu sendiri. Untuk top risk dari fungsi internal audit itu ada terkait penurunan skor PQE, di mana risk ini bersifat kualitatif. Untuk dampak kualitatif inherennya sendiri ada di RPN 12. Untuk biaya risk treatment-nya sendiri tidak ada. Kemudian untuk proses bisnis yang terkait adalah quality assurance dan improvement program. Dan ini terkait dengan KPI di item quality assurance dan improvement program. Kemudian untuk penyebab risikonya adalah kurangnya awareness auditor untuk menggunakan audit management system secara optimal. Untuk gejala risikonya adalah terdapat parameter PQE yang tidak dipenuhi. Kemudian untuk faktor positifnya, di mana pelaksanaan PQE itu telah diatur oleh pedoman pengelolaan fungsi internal audit di Pertamina Group. Untuk deskripsi dampaknya, tidak tercapainya KPI fungsi internal audit. Kemudian untuk untuk risk analysis dan evaluasinya, untuk inherent impact skalanya adalah di 4, probability-nya di 3, dan RPN-nya di 12. Kemudian untuk residualnya dari impact skala 4, dan probability skalanya adalah 1, dan RPN-nya 4. Next, Mbak Yohan. Untuk penurunan skor PKI sendiri, untuk risk treatment option-nya adalah melakukan refreshment dan monitoring bulanan terhadap implementasi AMS. Risk treatment ini sendiri juga dimonitor oleh subholding dan holding di Pertamina Group. Kemudian untuk implementasi time-nya itu ada di Desember karena biasanya dilakukan assessment ada di sekitar bulan Oktober atau November. Untuk cost center-nya dari fungsi internal audit sendiri, untuk kontaknya adalah melekat di auditor masing-masing. Kemudian untuk evidennya adalah dokumen klarifikasi dan konfirmasi area of improvement dari hasil PQA itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Arini. Boleh Mbak Cindy. di Mbak Yon, boleh ke atas Mbak Yon ke slide sebelumnya. Lagi-lagi Mbak Arini, ini izin konfirmasi kalau untuk nama fungsinya masih internal audit atau ada sebutan lain ya Mbak? Cuman make sure aja sih Mbak, takut nanti dalam penyampaian ke BOD salah penyebutan nama fungsi. Oh gitu ya Mbak. Mbak Cindy, coba nanti kami pastiin lagi ya. Kemarin sih sempat ada audit eksekutif, tapi kami cek lagi ya untuk nama fungsinya. Ya, baik. Untuk tadi ini kurangnya Halo. awareness audit. Ya, siapa? Halo. Sorry, kalau fungsinya tetap internal audit, kalau direktoratnya mungkin audit eksekutif ya. Biasanya sih gitu sih. Oh, oke, baik. Jadi tetap penyebutan fungsinya fungsi internal audit gitu ya Pak ya? Iya, fungsi internal audit aja. Baik Pak. Kurangnya awareness. Untuk rencana mitigasinya Mbak Iwan boleh diintip nggak Mbak Iwan? Mohon izin konfirmasi Bapak Ibu untuk di sini kan rencana risk treatment-nya melakukan refreshment dan monitoring bulanan. Di make sure aja apakah untuk refreshment ini sama sekali tidak memerlukan biaya. Khawatirnya ada biaya sosialisasi atau misalkan ada kayak meeting seperti itu. Iya, mungkin mungkin nanti ditambahin sama Mbak Rin ya. Ya sih, memang kalau dari sisi biaya mitigasinya kami tidak ada Mbak, karena kan ya sebenarnya sih lebih ke arah rapat-rapat biasa gitu, rapat internal gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti dianggapnya yang kan misalnya kalau rapat internal itu kan emang nggak ada snack lah, kecuali memang kalau dengan eksternal gitu kan. Paling itu sih kita memang rapat-rapat
rutin bulanan. Nah, di dalam rapat rutinan bulanan itu kita ada kayak semacam refreshment, reminder gitu ya ke teman-teman internal audit terkait dengan update atau progres IMS-nya gitu. Seperti itu sih, Mbak Yon. Baik, terima kasih Pak Asep. Berarti ini hanya untuk di dalam fungsi internal audit saja ya Pak ya, kategori auditor di sini ya Pak ya, Ya, refreshment-nya. betul. Oke. Kalau dari saya cukup, izin Bapak Ibu menunggu sebentar, kebetulan Pak Furaknya sedang berdiskusi dengan Pak Margi. Barangkali ada tanggapan dari beliau, ditunggu sebentar. Ya, Pak Iwan. Sebenarnya kalau sama Mas Purak udah dikuliti tuh kemarin. Tapi kemarin challenge-nya luar biasa lah sama Mas Purak kan. Sehingga oh iya kita juga oh iya ini perlu ada di melakukan perubahan-perubahan. Itu sih. Sicip, izin Pak Asep, dari saya sih cukup untuk yang internal audit ini, karena sebelumnya memang udah di challenge juga ya. Cuman ini yakin Pak nggak ada biaya-biayanya nih Pak Asep? Ya, kecuali kalau misalnya rapat internal boleh minta snack gitu. Sama Asep kan nggak boleh. Kalau snack kan gampang lah gitu kalau itu. Ya udah Lagi itu juga aja biayanya kalau kecil, nggak enak juga mau dimasukinnya kan. Oh ya udah aman lah kalau itulah. Kan spare-nya panjang juga kita ini kan buat internal audit kan. Ya, Ya itu aja Pak Asep, cukup Pak Asep bagi saya sih. Baik. Baik, Kemudian terima besok kasih. ke Pak Afan ya nggak banyak inilah, nggak banyak challenge lagi. izin besok sama Pak Afan jam berapa ya? Siang kayaknya, jam 1 siang ya. Jam Yakin 1 jam itu 1 online atau offline ya Om? offline ya? Hah? Soalnya rencananya sih hybrid posisinya Pak. lagi nggak di kantor sih. Kalau boleh hybrid sih. Iya. Hybrid ya. Oke deh kalau hybrid oke. Soalnya posisinya lagi diundang sama siapa Mas Hendri di mana? Di Bogor. Oh iya, siap Pak. Oke, siap. Makasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Asep dan Pak Burhan. Mohon izin Pak Asep, punten, kalau untuk auditor itu apakah ada sertifikasi yang mandatori harus dipenuhi Pak? Kalau saat ini sih masih sebatas QIA ya, Qualify Internal Audit. Sertifikasinya QIA yang sifatnya nasional. Itu minimal harus ada QIA. Kalau sekarang auditor lagi proses sih, Mbak Almira lagi jalan. Kalau Mas Baskara karena baru ya nanti lagi mau propose sih ke HC untuk bisa sertifikasi QIA. Oh, untuk yang sertifikasi itu akan diimplementasikannya tahun ini yang belum sertifikasi atau di tahun depan juga ada Pak? Tahun ini sih bagi yang belum sertifikasinya di tahun ini. Kayak Mas Baskara sama Mbak Almira memang kemarin ditargetkan tahun ini sudah punya sertifikasi QIA. Jadi kalau untuk auditor yang baru atau yang belum punya sertifikasi QIA ya mesti punya gitu. Itu sih Mbak. Ya. Siap Pak. Berarti semuanya akan diimplementasikan tahun ini ya Pak. Cuma make sure aja apakah di tahun depan ada. Kalau misalkan memang di tahun 2025 ada, itu sebaiknya dibunyikan juga sih Pak untuk risk treatment-nya dan di rencana di penyebabnya juga. Mungkin kalau di tahun ini sudah clear, kalau misalkan di tahun ini sudah clear ya sudah nggak apa-apa gitu. Cuman ya memang kecuali kalau misalnya tahun depan ada yang baru gitu ya, pekerja baru, nah itu kan belum punya sertifikasi. Itu sih, paling itu. Tapi untuk saat ini sih udah clear sih Mbak. Baik, terima kasih Pak Asep. Mungkin iya Pak, sama-sama. Izin melanjutkan untuk event berikutnya, satu lagi dari fungsi legal
Bentar di sini sudah. Izin Pak Furak dan Mbak Yohan, kebetulan Mas Divnya masih di ruangan Pak Afan. Beliau menyampaikan mohon izinnya nanti menghadap langsung ke Pak Furak dan Mbak Yohan untuk pemaparannya, apakah diperkenankan? Kan aja kita di ruangan itu. Izin ya Pak Furak. Ya siap-siap, aman. Kebetulan aman. belum selesai membahas itu DBN dengan Pak Afan yang bersangkutan. Siap, kita menunggu di ruangan. Ada. Siap, terima kasih Pak Furak, terima kasih Mbak Yohan. Kami serahkan ke Mbak Cindy. Monggo Mbak Cindy. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah join pada Teams kali ini untuk pembahasan Challenge Session Register Pengusaha tahun 2025 sebelum besok di challenge dengan PTH Direktur Utama Bapak Afan. Untuk nanti fungsi legal mungkin tadi sesuai keterangan yang disampaikan oleh Pak Yuda akan konsultasi langsung dengan fungsi CRM. Izin mengingatkan Bapak Ibu bahwa besok akan dilaksanakan pelaksanaan challenge juga dengan PTH Direktur Utama di jam 1 siang dan proses pelaksanaannya akan dilaksanakan secara hybrid yaitu offline dan juga online melalui Teams. Mungkin itu saja acara Challenge Session Register Pengusaha tahun 2025. Apabila terdapat perubahan setelah challenge session ini mungkin bisa diupdate materinya sesegera mungkin ke kami biar bisa kami compile untuk nanti dipaparkan oleh masing-masing risk owner ke PTH Dirut. Kurang lebihnya itu kurang lebih dalam pelaksanaannya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Cindy, Pak Akses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak terima kasih ya.